Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, yang pertama adalah peran Kepolisian Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan Polri. Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polri adalah penyidik utama yang menangani setiap tindak kejahatan secara umum. Pada pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kemudian yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Kemudian yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Kemudian yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Kemudian yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Kemudian yang keenam adalah memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Nah, yang ketujuh, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Kemudian yang kedelapan, mengadakan penghentian penyidikan. Kemudian yang kesembilan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Yang ke-10, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Kemudian yang selanjutnya, memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir adalah mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Kemudian yang kedua, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Kemudian yang ketiga, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Kemudian pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Dan yang terakhir adalah menghormati hak asasi manusia. Ya, jadi itu adalah kewenangan dari Kepolisian Republik Indonesia. Nah, peran lembaga penegak hukum yang kedua adalah peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia ini diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang. Yang pertama itu adalah di bidang pidana. Nah, di bidang pidana ini, kejaksaan memiliki wewenang yang pertama adalah melakukan penuntutan. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Kemudian yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kemudian
Yang kelima adalah melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Nah, yang kedua, wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Yang ketiga adalah wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Nah, yang pertama yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kemudian yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Kemudian yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Yang keempat adalah pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Kemudian yang kelima, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Kemudian yang terakhir adalah penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Nah, jadi itulah tadi peran dari kejaksaan. Peran lembaga penegak hukum yang ketiga adalah peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Nah, di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, di dalam undang-undang ini, hakim diartikan sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Nah, yang pertama itu hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Kemudian hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Kemudian yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang sering disebut dengan Hakim Konstitusi. Peran lembaga penegak hukum yang keempat yaitu peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Persyaratan untuk menjadi advokat itu diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Yang pertama adalah warga negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Kemudian yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Kemudian yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Kemudian yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Yang ketujuh yaitu magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Kemudian yang kedelapan, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan yang terakhir, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi. Nah, adapun tugas dari advokat itu sendiri secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya dan sebagainya. Di samping itu, pengacara juga bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar klien tersebut menang dan bebas. Peran lembaga penegak hukum yang terakhir adalah peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sering disingkat KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Nah, tujuan dibentuknya KPK ini adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Adapun tugas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan tugas yang terakhir adalah melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain memiliki tugas, KPK juga memiliki beberapa wewenang. Yang pertama adalah mengordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Kemudian yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Kemudian yang terakhir adalah meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Untuk mendukung peran lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, marilah kita sama-sama katakan stop pada korupsi. Katakan tidak kepada tindak pidana korupsi agar Indonesia maju dan sejahtera. Nah, kalian telah mempelajari peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Tentunya kalian sudah memahami apa saja peran masing-masing lembaga penegak hukum. Nah, semoga ini bermanfaat bagi kalian. Selamat belajar, tetap semangat. Demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.